sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 27 Oktober 2021 bersama Dr. Robert Reverje dari Denpasar, Bali. Selamat mendengarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, saudara-saudariku terkasih dalam Kristus. Sudah hampir 2 tahun kami berdua yang sudah opa dan oma ini belum bisa ikuti misa kudus dengan cara hadir fisik dalam perayaan Ekaristi itu. Kami patuh saja kepada peraturan yang belum membolehkan mereka yang sudah berumur 3/4 abad ini hadir secara fisik. Lagi pula, siapa bilang bahwa hanya kami yang bisa ketularan? Siapa tahu umat lain yang hadir malahan ketularan dari kami. Ya betul. Suatu hal sebaiknya ditinjau dari berbagai sudut pandang, agar akhirnya ia menjadi lebih dipahami. Seperti kisah dalam Injil hari ini yang diambil dari Lukas 13 ayat 22 hingga 30. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Maka bertanyalah orang kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berusahalah masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kalian akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuhan, bukakan pintu bagi kami.' Tetapi dia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang.' Maka kalian akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang. Enyahlah dari hadapanku, hei kalian semua yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kalian melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi ada di dalam kerajaan Allah, tetapi kalian sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Ingatlah, ada orang terakhir yang akan menjadi terdahulu, dan ada orang terdahulu yang akan menjadi yang terakhir.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pertanyaan yang diajukan orang itu kepada Yesus sesungguhnya amat esensial. Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Sebab orang sejak dari zaman purba sudah dihadapkan kepada misteri abadi, yakni akan ada apa sesudah hidup kita atas dunia ini berakhir. Sepanjang hidup manusia senantiasa mereka berusaha supaya bisa bertahan hidup. Dan bertahan hidup itu menjadi upaya utama manusia. Lalu manusia melihat bahwa yang tadinya selamat dan selamat lagi dari kematian, akhirnya tidak bisa selamat terus. Sebab suatu waktu ia pun akan tidak selamat, yang lalu dikenal dengan istilah mati. Saudara, dari Alkitab kita kemudian punya semacam pengetahuan baru yang berbeda dengan ilmu-ilmu pengetahuan, yakni iman. Nah, iman kita yang dibentuk oleh tulisan-tulisan kudus dalam Alkitab, disertai ajaran-ajaran gerejawi dari magisterium, lalu menciptakan dalam diri kita suatu pengharapan baru, yakni bahwa kita pun bisa selamat juga dari kematian kekal. Maka secara 100% kita lalu mengandalkan dan menggantungkan selamat jenis ini kepada Sang Juru Selamat, yakni Yesus Kristus. Sampai di sini semuanya fine-fine saja. Namun, mestinya kita agak terhenyak dan kaget juga ketika Yesus memilih untuk tidak menjawab pertanyaan orang itu secara langsung. Padahal dia adalah, menurut iman kita, Sang Juru Selamat. Bagaimana ini? Yesus malah menjawab dengan tidak langsung. Sabdanya, berusahalah masuk melalui pintu yang sempit itu. Apa? Sang Juru Selamat sendiri bilang bahwa pintu menuju selamat itu sempit. Waduh. Mungkin kini saatnya kita mulai tidak terlalu menggampangkan soal selamat yang kekal ini. Sebab Yesus sendiri yang bilang bahwa meskipun banyak yang akan berusaha masuk, tetapi tidak akan berhasil masuk. Rupanya kita juga tidak cukup hanya menganggap Yesus itu kenalan atau hopeng atau teman makan dan minum. Sebab orang-orang semacam ini yang melakukan atau yang memperlakukan Yesus seperti itu akan terkejut setengah mati ketika mendengar
Yesus nanti berkata kepada mereka, "Aku tidak tahu dari mana kalian datang." Alias, aku tidak kenal kamu. Saudara-saudari sesama kekasih Tuhan. Bacaan Injil ini mungkin mau menyadarkan kita agar terhenyak dan mengerti bahwa supaya bisa selamat, kita rupanya harus amat sangat serius berusaha menghidupi hidup ini sebagaimana Kristus telah mencontohkannya kepada kita. Ini bukan hanya persoalan yang ringan seperti ucapkanlah beberapa kata yang mengatakan atau yang berbunyi bahwa kita percaya Yesus Kristus itu juru selamat, lalu boom, semuanya beres. Kita pasti selamat. Rupanya tidak semudah itu, saudara-saudariku. Baru kalau kita menjadi orang yang seserius para rasul dan para martir, mungkin kita juga bisa selamat. Keseriusan inilah yang ada dalam seluruh kehidupan Santo Paulus misalnya, yang bisa kita tahu dari nasihatnya kepada jemaat di Filipi seperti ini. Kita ambil dari Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudariku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Marilah saudara-saudariku yang terkasih, janganlah kita sangka bahwa untuk bisa mendapatkan bagian dalam keselamatan Sang Juru Selamat, yakni Yesus Kristus itu, kita tidak bisa dan juga tidak pantas untuk santai menunggu. Ya, bahkan secara kurang sopan, berani-beraninya kadang-kadang menuntut keselamatan kita. Sepanjang hidup kita, selagi kita masih sadar dan belum pikun, marilah sungguh-sungguh hidup dan berperilaku sebagai seorang murid Yesus yang sejati, yang bukan selalu berusaha agar supaya kelihatan kudus, tetapi sungguh-sungguh kudus. Sekarang belum terlambat. Meskipun kita mungkin adalah orang-orang yang di belakang atau yang terakhir. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 27 Oktober 2021. Terima kasih kepada Dr. Robert Reverje untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.